Jadi begini, kalau kita mau melakukan itu kan janjinya Presiden rapid test itu massal. Ini paling buncit, paling terbelakang Prof. di Didi, bumi ASEAN. jadi memang kita Paling tidak sedikit. pernah bisa mengatakan ini sudah mencapai kondisi puncak sebelum mass rapid test dilakukan. Betul, dan iya. contact tracing. Nah, itu Lebih berat lagi contact tracing, karena untuk men-trace kalau ada seseorang dicurigai, untuk nge-trace, Ya. untuk melacak dengan siapa orang ini berhubungan, itu membutuhkan SDM yang luar biasa. Jumlah orang yang besar sekali. Itu sebabnya berat, tapi sekali lagi dalam kondisi berat seperti ini, Nah, yang- kalau Presiden mengatakan berdamai dalam kondisi COVID ini, artinya tadi bagaimana dua roda ini, ekonomi dan kesehatan, sebisa mungkin berjalan bersama. ya, ginilah ya, saya tidak tahu, saya bukan ahli kedokteran, bukan ahli kesehatan. Rapid test itu masa sama dengan Kamboja? Kan keterlaluan. Rasio yang di rapid test per 1 juta Jumlah penduduk. Iya, Iya, yang di rapid test itu begitu. sangat rendah. Itu, Itu kan kan kritik. tidak menunjukkan keseriusan dalam kerja. Kritik dalam kita tim. semua, itu sebabnya bahkan kami Kalau sudah massal besar, baru kita tahu petanya mana yang bisa contoh dilonggarkan. mana. Pak Didiain gampang. DKI ini 45% di DKI ya, 44 kecamatan, maka di setiap kecamatan harus dijamin ada swab test. Ya kita sering hitung anggarannya, ya di terminal bis, di stasiun kereta api, di mall-mall semua harus ada. Iya, dijamin rapid test, tapi kenyataannya sama dengan Ini yang Kamboja. sekarang sedang di. Iya, Nggak gini pertanyaannya, dijamin DPR ngomong, Presiden ngomong bahwa itu akan massal. Kenyataannya sama dengan Kamboja. Nah, Itu Inilah. berarti kerja apa tidak mau dikritik? Iya, sebenarnya Kalau kritik nanti Jadi dilaporkan ke sekarang sudah polisi. meningkat yang terus sekarang kita kapasitasnya. lakukan kan mengarah kepada PCR sekarang sebenarnya, swab test. Dan kalau kita lihat sebenarnya Prof. Didi, dari PDP Iya. ke yang positif itu konsisten di sekitar 10%. Artinya pemerintah mau mengambil angka konsistensi itu, lalu kita mau mencapai level benchmark berapa, maka betul sekarang itu tes harus diperbanyak, lalu tracing dan treatnya seperti apa. Ya. Tapi kalau dari sisi itu menurut saya memang kita juga jangan berboros di tes, tapi kita perbaiki layanan kesehatannya sehingga bisa lebih menjamin isolasi atau bagaimana supaya penyebaran ini bisa Baik. ditekan. Ya, dari sisi kesehatan memang Ini terus kompromi diupayakan ya, dengan Prof. Didi. segala keterbatasan. Tetapi kita akan jeda dulu. Sumber daya Apakah kita tidak. kemudian dari sisi ekonomi ini juga bisa berdampak? Karena kalau tidak segera ditangani, ambruk tadi katanya. Sesaat lagi, jangan kemana-mana. Harapan kita pendek ya. Ini evaluasi. Nah, kalau pelonggaran meskipun tidak di isunya pelonggaran, kemudian merebak menjadi luas, ini masuk kepada wilayah herd immunity. Kalau herd immunity yang kuat menang, yang lemah tewas. Nah, ini pemerintah mesti harus berhati-hati. Inovasi untuk tes rapid yang cepat itu harus lebih kencang lagi. Dan harus ada banyak inovasi yang lain yang dikembangkan, pindah dari transformasi dari infrastruktur fisik ke non fisik ke digital, dan itu akan lebih kencang. Jadi harus dipercepat kondisi itu. Ya. Mas, Kalau dari kami, tadi kami sampaikan bahwa kita juga waktu kita juga semakin tipis yang tadi saya sampaikan, daya tahan kami itu hanya sampai akhir Juni. Ini hari ini udah tanggal 13, jadi 1,5 bulan lagi kita cash flow-nya akan kering, sehingga pilihan-pilihannya tidak banyak. Kami hanya ingin sekali pesankan kepada pemerintah untuk betul-betul konsentrasi di masalah fasilitas kesehatannya, konsentrasi betul mengenai bagaimana kalau ada orang yang sakit bisa langsung ditangani, dirawat, dan juga yang paling kami penting juga adalah test kit untuk dunia usaha. Jadi kita minta dukungan itu karena kami juga untuk kontrol di internal kami, dan test kit itu minimal kan kita butuh per orang per pekerja itu adalah minimal dua pieces kitnya. Prof. Ya, jadi karena akhir minggu lalu pemerintah sudah mengeluarkan peraturan pemerintah PP 23. Ini penting sekali karena ini yang akan membantu agar ekonomi kita tidak ambruk, jadi tidak bangkrut. Nah, dalam pasal 3 di PP ini disebutkan asas dari peraturan pemerintah ini adalah yang pertama asas keadilan sosial, Mas. Terus yang kedua sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, dan seterusnya tidak ada moral hazard, tidak ada penyalahgunaan wewenang dan seterusnya. Itu sebabnya kami harap eksekusi dari PP ini betul-betul berjalan dengan baik. Jangan sampai nanti yang terjadi survival of the fittest. Padahal yang kita butuhkan dalam kondisi seperti ini survival of the weakest, yang lemah, ya, yang rentan, yang harus kita
selamatkan. tolongnya. Itu sebabnya marilah kita bersama-sama membangun kebersamaan, gotong royong sebagai modal sosial kita yang terkuat agar apa kita bisa melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Mas Justinus, ini Kementerian Keuangan seperti apa kemudian? Ya, pemerintah memastikan ingin terus bekerja keras dengan Perpu saat itu telah disetujui DPR, lalu PP 23, ingin memastikan terus kebijakan fiskal moneter berjalan seiring sejalan dengan sangat solid. Fokus pada 3 hal, sekarang kita ekonomi pandemi, pada health, kesehatan, social security, social safety net ya, dan economic stimulus. Kita pikirkan kesehatan, lalu juga bansos untuk semakin banyak orang, kita sudah menjangkau 50% jumlah penduduk, dan yang penting adalah juga antisipasi pemulihan ekonomi, harus dipikirkan secara bersamaan, sehingga kita pastikan nanti dengan dukungan para pengusaha dan para pelaku usaha, kita jaga betul para pelaku UKM, korban PHK, warga masyarakat yang paling terdampak, lalu kita bersama-sama menata supaya pemulihan ini bisa berjalan dengan baik. Ya, kondisi sekarang ini memang berat, tidak bisa hanya diselesaikan dari satu sisi saja.